Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I will present you my final project about curriculum Merdeka. Okay, let me change to bahasa. The first is, yang pertama. Di sini ada capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, analisis buku, dan modul. Baik, langsung saja kita masuk kepada capaian pembelajaran, yang mana capaian pembelajaran di sini saya mengambil pada fase E, yang mana pada fase ini capaian pembelajarannya itu peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya, dan berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Kemudian peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang dekat dengan keseharian mereka. Kemudian mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Kemudian keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Kemudian peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembacanya. Kemudian CP ini diturunkan atau dianalisis terlebih dahulu dengan konten. Yang pertama yaitu kompetensi, kemudian konten, kemudian variasi. Kemudian setelah diturunkan, setelah dianalisis dari CP tersebut diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, yang mana komponen TP ini berisi kompetensi dan konten. Di sini tujuan pembelajaran yang telah saya analisis yaitu yang pertama menentukan kompetensi dan konten dari CP breakdown, kemudian menggabungkan kompetensi dan konten yang sudah ditentukan menjadi satu inti atau konten, kemudian mengalokasikan waktu atau menghitung tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian untuk alur tujuan pembelajaran. Setelah diturunkan menjadi TP, kemudian dilanjutkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Di sini alur tujuan pembelajaran yang setelah saya analisis, yang pertama yaitu kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Kemudian konten, yang mana konten ini merupakan konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Kemudian variasi. Variasi ini merupakan keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa terhadap suatu materi untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran di sini yaitu saya mengambil teks deskriptif, yang mana di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dia membaca dan merespon teks deskripsi untuk mendapatkan informasi, kemudian mencari dan mengevaluasi detail spesifik dari inti teks deskripsi, kemudian mengidentifikasi teks deskripsi untuk mengembangkan keterampilannya dalam memahami teks deskripsi. Kemudian siswa diharapkan mampu membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang teks deskripsi. Kemudian di sini perkiraan jumlah jam pelajaran untuk teks untuk memahami teks deskripsi itu 6 jam pembelajaran. Yang mana yaitu 6 jam pembelajaran ini dialokasikan selama 3 minggu. Kemudian untuk analisis buku teks, di sini saya menganalisis buku teks bahasa Inggris Work in Progress oleh Budi Hermawan, Dwi Haryanti, dan Nining Suryaningsi tahun 2022 yang membahas tentang materi atau konten bahasa Inggris tentang yang berhubungan dengan yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka pada bukunya. Kemudian di sini saya dapat menyimpulkan pada buku tersebut
kesesuaian dengan karakteristik peserta didik pada buku ini yaitu buku ini sudah sesuai dengan elemen capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Kemudian buku ini melanjutkan tema per semesternya. Kemudian buku tersebut dibagi menjadi beberapa chapter untuk satu semesternya. Kemudian pada semester pertama terbagi ke dalam 4 chapter dan semester kedua terbagi ke dalam 2 chapter. Kemudian penerapan GPA dalam buku ini sudah dilakukan dalam bukunya pada setiap prosesnya atau setiap chapternya. Kemudian kekurangan dalam buku teks ini yang saya temukan, yang pertama itu pada buku teks ini berbagai jenis teks yang ada dalam capaian pembelajaran sudah ada, namun pada buku tersebut teks tidak ada teks yang membahas teks recount secara spesifik. Kemudian tidak dijelaskan dalam beberapa teks recount tersebut. Di sini ada teks recount tapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai teks recount tersebut. Kemudian teks report tidak ada sama sekali dalam buku ini. Kemudian yang kedua, materi yang ditampilkan dalam buku ini tidak sesuai dengan capaian pembelajaran atau materinya yang tidak berurutan. Kemudian pada buku teks yang sedang dianalisis ini, buku ini tidak melakukan langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan berbasis teks, walaupun pada tujuan akhir dari setiap chapternya adalah siswa menulis secara mandiri teks tertentu. Kemudian buku teks ini lebih fokus pada elemen-elemen yang ada pada capaian pembelajaran. Baik, kita masuk ke selanjutnya, yaitu modul ajar atau modul digital dari penerapan kurikulum merdeka mengenai deskriptif teks. Di sini pada modul ajar ini terdapat kompetensi awal yang dimana di sini siswa diharapkan mampu mengetahui definisi dari descriptive text, kemudian social functionnya, generic structure, kemudian language feature dari descriptive text. Kemudian untuk penerapan P5 atau profil pelajar Pancasila, di sini saya mengambil tema beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Kemudian untuk target peserta didiknya di sini yaitu pada fase E atau siswa kelas 10 yang mana targetnya itu untuk siswa reguler, siswa cerdas istimewa berbakat istimewa, kemudian siswa dengan hambatan belajar karena daya serap. Kemudian untuk sarana prasarananya di sini untuk guru atau pengajar menggunakan proyektor LCD, speaker, laptop, dictionary, video atau LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, di sini tujuan pembelajarannya itu agar peserta didik mampu memahami, menganalisis, merancang, memproduksi, dan mempresentasikan teks deskriptif sesuai fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Kemudian model pembelajaran yang diterapkan pada modul ini menggunakan genre-based approach, yang mana pada learning activity-nya yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan, yang mana di sini dialokasikan selama 15 menit untuk kegiatan pendahuluan. Yang pertama yaitu kegiatannya guru masuk ke dalam kelas, mengucapkan salam, menyapa peserta didik, serta menanyakan kabar, lalu berdoa terlebih dahulu. Kemudian guru mengkondisikan sosial, emosi peserta didik. Kemudian guru mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran. Untuk
kegiatan pendahuluannya di sini dialokasikan selama 15 menit pertama untuk kegiatan pendahuluan. Yang mana kegiatan pendahuluannya yang pertama, guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Kemudian guru menanyakan kabar, lalu guru dan peserta didik berdoa bersama. Kemudian guru mengkondisikan sosial emosi peserta didik. Kemudian guru mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dan pengalaman peserta didik. Kemudian untuk intinya di sini kita alokasikan untuk 50 menit. Untuk kegiatan inti ini yang pertama BKOF. Di sini guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didiknya. Kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran yang telah dibaca oleh siswa sebelumnya. Kemudian untuk kegiatan keduanya yaitu MOT. Di sini guru menampilkan video atau gambar atau teks multimodal tentang descriptive text. Kemudian guru lanjut kepada kegiatan JCOT, yang mana di sini guru membagi peserta didiknya menjadi beberapa kelompok atau 3 kelompok. Kemudian guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didiknya dalam kelompok tersebut. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu ICOT, yang mana di sini guru memberikan umpan balik atas jawaban yang telah dijawab oleh siswanya. Kemudian guru meminta siswanya untuk membuat teks deskriptif secara mandiri. Kemudian untuk closingnya di sini dialokasikan selama 25 menit, yang mana guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran mengenai teks deskriptif text. Kemudian guru memberikan penghargaan terhadap siswanya, misalnya dengan pujian atau bentuk penghargaan lain yang relevan kepada kelompok yang kinerjanya baik. Kemudian guru menginformasikan materi pertemuan selanjutnya. Kemudian guru dan peserta didik berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Kemudian tahap selanjutnya yaitu refleksi terhadap peserta didik dan pendidiknya, yang mana refleksi ini peserta didik dapat menyimpulkan tentang materi dan kegiatan pembelajaran dengan topik teks deskriptif dengan menjawab beberapa pertanyaan reflektif seperti apakah model pembelajaran yang disediakan sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik, kemudian apakah peserta didik nyaman dengan pembagian kelompoknya, kemudian bagaimana kesesuaian waktu dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pada modul ini kita menyediakan material tentang teks deskriptif tersebut untuk bahan bacaan peserta didik, yang mana terdapat definisi dari teks deskriptif, kemudian generic structure-nya, kemudian language features dari teks deskriptif. Dan juga di sini saya mengambil contoh teks deskriptif dari buku Work in Progress yang telah saya analisis. Di sini membahas tentang objek atau orang atau Cristiano Ronaldo. Kemudian untuk worksheet-nya, di sini saya menyediakan teks deskriptif atau teks multimodal untuk siswa, yang mana di sini siswa bisa langsung mengklik atau langsung menuju kepada video mengenai teks deskriptif tersebut. Di sini teks tersebut membahas tentang monumen nasional yang terdapat penjelasan dan juga beberapa pertanyaan pada akhir penjelasan dari teks ini. Kemudian untuk worksheet siswa, di sini siswa bisa langsung
menuju ke quizzes, yang mana di quizzes tersebut siswa bisa langsung mengisi soal yang telah disediakan. Kemudian dalam worksheet ini juga terdapat pembagian dari GPA tadi untuk worksheetnya. Di sini pada worksheet JCOT di sini saya menyediakan teks mengenai place atau tempat dengan menampilkan gambar pada teks tersebut. Kemudian siswa tersebut diberi beberapa pertanyaan mengenai teks tersebut. Kemudian untuk worksheet ICOT di sini merupakan kerja individu atau secara mandiri, yang mana nanti siswanya membuat atau memilih teksnya sendiri. Kemudian siswa tersebut mempresentasikan hasil dari teks yang telah mereka buat, baik itu menggunakan audio atau video presentasi, atau menggunakan atau presentasi secara langsung di kelas, atau menggunakan poster atau pictures untuk mendeskripsikan teks yang mereka buat. Ini merupakan berdasarkan learning style dari masing-masing siswa tersebut. Apakah bagaimana cara belajar siswa tersebut dalam menghasilkan sebuah teks, dan bagaimana mereka menyenangi cara belajarnya sendiri. Kemudian untuk asesmennya di sini menggunakan asesmen diagnostik non kognitif, kemudian sikap penilaian antar teman, kemudian pengetahuannya seperti tes tertulis, pilihan ganda tertulis, uraian, tes lisan atau observasi terhadap diskusi tanya jawab, dan percakapan serta penugasan. Kemudian untuk keterampilannya di sini bisa berupa presentasi atau produk dan penilaian portofolio. Baik, mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan mengenai modul dan juga perangkat ajar yang telah saya buat mengenai descriptive text. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.